Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu malam Seninnya ya. Soalnya ini kita akan mengadakan presentasi kewarganegaraan. Dimohon persilahkan Ibu Alivia untuk share screen. Mangga, Mas Agung, dimulai. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Agung. Selamat malam, Mas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Agung Abdul Rajman dengan NPM 211000075 sebagai penyampai pembukaan kelompok 8 beserta rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi tentang demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama Muhammad Aksol Muhammad Syah NPM dengan NPM 211000063, Rahma Nur Afiyah dengan NPM 211000081, Fadil Dwi Ardiansyah dengan NPM 211000072, Alivia Najwa Rizkia dengan NPM 211000059. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah suatu demokrasi yang berdasarkan ideologi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, sistem organisasi negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan suatu kebebasan individu yang dimana tidak bersifat mutlak tetapi harus diselenggarakan dengan tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Sedangkan secara umum, demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan kepada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang memiliki kandungan dalam bereligius, menjunjung tinggi kebenaran budi pekerti, yang luhur juga kecintaan, berkesinambungan, dan kepribadian Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berkonstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah menurut Konstitusi Undang-Undang 1945. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Rahmat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru menerapkan demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasannya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi Pancasila. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat, pembangunan di segala bidang melalui Pelita 1, 2, 3, 4, dan 5, dan berhasil menyelenggarakan pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa itu dianggap gagal sebab rotasi kekuasaan politik yang tertutup, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, dan pengakuan HAM yang terbatas. Next. Perkembangan demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Sejarah runtuhnya Orde Baru yang bersamaan dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kenegaraan yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan, hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 atau bagian batang tubuhnya, karena dianggap sebagai sumber kegagalan tatanan kehidupan di era Orde Baru. Next. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, namun berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer. Perbedaan demokrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah, yang pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Yang ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka, dan yang terakhir, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.
Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi Pancasila. 1. Kekuasaan tertinggi ada di tangan kedaulatan rakyat. Layaknya demokrasi pada umumnya, satu di antara ciri utama demokrasi Pancasila adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti rakyat memiliki kedaulatan yang mutlak, termasuk untuk memilih wakil rakyat dan pejabat pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pemerintahan sesuai konstitusi. Negara demokrasi Pancasila seperti Indonesia melakukan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi negara yang disepakati. Di Indonesia, konstitusi tertinggi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mengadakan pemilihan umum. Ciri-ciri demokrasi Pancasila berikutnya adalah diadakan pemilihan umum yang berkesinambungan untuk memilih kepala negara, kepala daerah, atau anggota DPR. Pemilu diikuti secara langsung oleh warga negara yang sudah memenuhi syarat. 4. Bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini memang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia yang juga jadi ciri-ciri pemerintahan demokrasi Pancasila yang diterapkan. 5. Menjunjung tinggi HAM. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sesuai sila kedua Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip HAM. Selanjutnya, 6. Melindungi hak minoritas. Di sebuah negara pasti ada kaum minoritas. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah melindungi hak-hak minoritas, baik hak pendidikan, hak berpolitik, serta hak-hak lain yang dimiliki tiap warga negara. 7. Pengambilan keputusan lewat musyawarah. Sesuai pengalaman sila keempat Pancasila, sebisa mungkin pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan lewat musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Jika tidak memenuhi kata mufakat, baru dilakukan pengambilan suara terbanyak. 8. Proses demokrasi menjadi ajang perlombaan ide. Proses demokrasi di negara demokrasi Pancasila dijadikan sebagai perlombaan ide dan gagasan. Selain itu, demokrasi Pancasila dijadikan cara menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah menjadi negara dan sistemnya menjadi lebih baik lagi. 9. Adanya kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat harus dilindungi dan ditegakkan. Sesuai ciri-ciri demokrasi Pancasila, memiliki hak untuk menyampaikan gagasan dan pendapat di muka umum tanpa dihalangi atau dikriminalisasi. 10. Negara berdasarkan aturan hukum. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi aturan hukum yang telah dibuat. Hal ini berarti di Indonesia segala permasalahan dapat diselesaikan lewat hukum, asalkan semua warga negara berposisi sama di mata hukum. Selanjutnya, fungsi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki banyak fungsi dalam pelaksanaannya terhadap negara Indonesia. Macam-macam fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan permusyawaratan. 2. Menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. 3. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional. 4. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang mengenai lembaga negara. 5. Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan demokrasi Pancasila. 1. Memudahkan pemerintah mengetahui proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan asas-asas demokrasi Pancasila. 2. Agar semua bagian pemerintahan di Indonesia berkegiatan sesuai dengan landasan negara ini. 3. Menjadi jaminan pemerintah negara ini memang benar bertanggung jawab penuh kepada tugasnya, juga kepada rakyat. 4. Menjamin perundang-undangan di negara ini dipatuhi dan dijalankan seperti seharusnya. 5. Menjamin semua warga negara Indonesia turut serta dalam kehidupan bernegara dan mau berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Prinsip demokrasi Pancasila. 1. Berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme, namun demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak ateisme. Kedua, menjunjung tinggi hak manusia atau HAM. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 dan batang tubuh UUD 1945 pada pasal 26-34, pasal 28J, hasil amandemen kedua oleh MPR, dan tercantum dalam ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM. Ketiga, berkedaulatan rakyat. Sistem politik yang dianut dalam demokrasi Pancasila berdasar pada kedaulatan rakyat. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Keempat, didukung oleh kecerdasan warga negara. Peran warga negara yang cerdas diperlukan dalam mendukung sistem demokrasi yang sehat. Peran tersebut merupakan bentuk partisipasi politik warga negara. Harapannya produk dan hasil keputusan politik negara memiliki nilai positif dibanding apabila dengan warga negara yang berpendidikan rendah. 5. Menganut sistem pembagian kekuasaan. Sistem pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia bertumpu pada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Lembaga tersebut berfungsi sebagai landasan untuk mengelola negara yang demokratis agar terhindar dari kekuasaan yang terpusat. 6. Menerapkan prinsip rule of law. Demokrasi Pancasila juga menerapkan prinsip rule of law, yakni hukum sebagai panglima dalam sistem politik demokrasi jenis ini. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Ketujuh, menjamin otonomi daerah. Prinsip demokrasi Pancasila selanjutnya adalah menjamin otonomi daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah sebagai suatu keharusan. Maka pada masa reformasi keluarlah UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. 8. Berkeadilan sosial. Pilar yang berlandasan Pancasila lainnya adalah sistem politik yang dibangun hendaknya mampu menciptakan masyarakat yang modern dan berkeadilan. Sebagaimana menjadi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. 9. Mengusahakan kesejahteraan rakyat. Demokrasi Pancasila merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi tidak menjatuhkan usaha dalam mensejahterakan rakyat. 10. Sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. Prinsip demokrasi Pancasila memberikan sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. Untuk menjamin berjalannya sistem tersebut, maka dibentuklah kekuasaan yudikatif. Isi pokok demokrasi Pancasila. Dari buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2018, karya Ujang Permana, demokrasi Pancasila mempunyai 4 isi pokok, yakni 1. Pelaksanaan UUD 1945 beserta penjabarannya dimuat dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945. 2. Menghargai serta melindungi HAM, hak asasi manusia. 3. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan didasarkan pada kelembagaan. 4. Sebagai sendi dari hukum yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni negara hukum yang demokratis. Next. Tujuh sendi pokok. Dalam sistem pemerintahan demokrasi Pancasila terdapat 7 sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya. 2. Indonesia menganut sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dalam kurung hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme dalam kurung kekuasaan yang mutlak tidak terbatas. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 pada halaman terdahulu, bahwa kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. 4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Di bawah MPR, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selalu diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR. 5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dalam kurung hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme dalam kurung kekuasaan yang mutlak tidak terbatas. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. 6. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dalam kurung hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme dalam kurung kekuasaan yang mutlak tidak terbatas. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator. Artinya, kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden. Next. Penerapan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila atau suatu perkumpulan yang mendiskusikan atau hal yang mengumpulkan suara rakyat dan mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi doktrin manipul usdek. Demokrasi Pancasila disebut juga sebagai demokrasi terpimpin yang dimana demokrasi itu berada di bawah komando pimpinan besar revolusi atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara. Kemudian dalam doktrin Repelita yang berada di bawah pimpinan Komando Bapak Pembangunan, arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecah masalah. Demokrasi diyakini adalah sebagai tolak ukur tak terbantah dari keabsahan politik. Hampir semua negara di dunia memakai sistem demokrasi. Keyakinan rakyat merupakan dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis kokohnya sistem politik demokrasi. Dalam penerapannya, demokrasi Pancasila di Indonesia mengalami pasang surut. Namun kini telah berubah dan mulai berkembang dengan baik di Indonesia. Demokrasi Pancasila juga sangat penting karena untuk mencapai kehidupan berbangsa yang baik. Next. Pelanggaran demokrasi Pancasila. Pelanggaran adalah suatu kesalahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara manusia dengan manusia, pemerintah dengan masyarakat, yang dimana hal tersebut mengakibatkan pelanggaran atau penyimpangan demokrasi Pancasila. Yaitu pelanggaran demokrasi Pancasila. 1. Penggelembungan suara salah satu kandidat. 2. Mengintimidasi warga saat adanya pemilihan suara untuk para calon pemimpin negara atau daerah. 3. Money politik yang dimana memanfaatkan suatu peluang yang dimana memanfaatkan perekonomian negara yang buruk. 4. Peristiwa G30 PKI. 5. Terjadinya pencurian atau pembegalan. 6. Pembunuhan Munir. Next. Ya, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan tutur bahasa. Kritik dan saran yang membangun sangat berharga bagi kami untuk dapat mempresentasikan materi selanjutnya dengan baik. Sekian dari kelompok 8 Demokrasi Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Semoga dalam presentasi ini kita mendapatkan nilai yang baik dan presentasi ini mendapatkan apresiasi dari dosen ya. Amin. Amin, amin, Ya. amin. Mari kita selesaikan Zoom ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih semuanya.